Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Di video kali ini Pak Guru akan sedikit memberikan ringkasan materi Bahasa Arab kelas 4 di semester 2. Simak dan tonton video ini dengan baik, dan sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Perhatikan baik-baik. Di semester 2 materi yang keempat itu, di semester 2 dijelaskan tentang afradul usra, tentang anggota keluar. Ada anggota keluarga, ada abun, ada umun, ada akhun, ada ukhtun, ibnun, dan bin atau bintun, amun, ammatun, jaddun, jaddatun, ya, itu semuanya adalah anggota keluarga. Nah, di sini ada struktur keluarga. Di sini ada jaddun. Hada jaddun. Man hada? Siapa ini? Hada jaddun. Ini kakek. Jaddun bermakna kakek. Hal hada jaddun? Apakah ini kakek? Naam, hada jaddun. Ya, ini kakek. Semuanya dibuat kalimat. Hada jaddi, ini kakekku. Kalau jaddun kakek, kalau jaddi itu kakekku. Hada jaddi, ini kakekku. Ismuhu, semuanya Sulaiman, namanya Sulaiman. Ismuhu, namanya Sulaiman. Jaddatun, hadhihi jaddatun. Man hadhihi? Hadhihi jaddatun. Jaddatun bimakna nenek. Jaddatun bimakna nenek. Kalau man hadhihi, siapa ini? Hadhihi jaddatun, ini nenek. Sini ada abun. Kalau abun ayah, kalau abi ayahku, kalau abuka ayahmu. Hadza abun. Man hadza? Hadza abun. Hal hadza abun? Naam, hadza abun. Apakah ini ayah? Ya, ini ayah. Abun bermakna ayah. Ummun. Hadhihi ummun. Man hadhihi? Hadhihi ummun. Yang umun menggunakan kata isim isyarah hadhihi, karena perempuan. Sekalipun tidak ada ta'mur utoknya, karena ini sudah mempunyai arti perempuan, maka kalimat pertanyaannya menggunakan man hadhihi. Hal hadhihi ummun? Apakah ini ibu? Naam, hadhihi ummun. Umpamanya dibilang yang tidak. Hal hadhihi jaddatun? Semuanya dibuat kalimat pertanyaan yang seperti ini. Hal hadhihi ummun? Apakah ini ibu? Ya, ini ibu. Atau seperti ini. Hal hadhihi jaddatun? Apakah ini nenek? Maka tentunya jawabannya la, hadhihi ummun. Ammun, paman. Hadza ammun. Man hadza? Hadza ammun. Semuanya namanya Sulaiman. Ismuhu Sulaiman, atau namanya Luqman. Ismuhu Luqman kalau laki-laki, ismuhu kalau perempuan ismuha. Ammatun, bibi atau tante. Hadhihi ammatun. Man hadhihi? Hadhihi ammatun. Bintun, anak perempuan. Ibnun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Ibnun, anak laki-laki. Akhun sagir ini artinya saudara. Akhun, kalau akhi saudaraku, kalau ukhti saudariku. Akhun sagirun
Akhun besar, akhun ini saudara, sagirun kecil. Saudara yang kecil itu yang dimaksud adalah adik. Di sini ukhtun sagirun, saudara perempuan yang kecil. Sagiratun, kecil berarti adik perempuan. Kalau kakak berarti saudara yang besar. Akhun kabirun, kabir itu besar. Di sini ukhtun kabiratun berarti kakak perempuan yang kakak perempuan. Di selanjutnya contoh dalam kalimat pertanyaan, man hadhihi, siapa ini? Oh, di sini ukhtun sagiratun, maka jawabannya hadhihi ukhti, atau ukhtun sagiratun hadhihi ukhti, ini saudara perempuanku. Kemudian ukhti bermakna saudariku atau saudara perempuanku. Kalau ukhtun sagiratun ini adalah adik perempuan. Abun, ayah. Kalau dibuat kalimat pertanyaan, mandalika, siapa itu? Maka jawabannya dulu didahului dengan kata zalika abi, itu ayahku. Abun, ayah. Kalau abi, ayahku. Abi bimakna ayah, ayahku. Bimakna itu maksudnya adalah artinya. Lanjutannya, man hada, siapa ini? Hada amun, ini paman. Amun bimakna paman. Lanjut. Sebenarnya ada kalimat seperti ini. Man hadhihi, siapa ini? Di sini namanya Halimah. Seharusnya di sini adalah, ini gambar pegawai seharusnya ya. Gambar pegawai ini kan perawat, sama dengan hampir samalah dengan dokter. Tapi ini perawat seperti hanyalah pegawai. Hadi yang betul adalah ungkapannya adalah hadi ukhti, ini saudariku, namanya ismuha Halimah, namanya Hali, sesuai dengan yang tertera di gambar ini. Ia muwadzafatun, dia adalah pegawai perempuan. Kalau ini saudariku namanya Aminah, sementara di sini namanya adalah Halimah. Kalau ini ibuku namanya Halimah, dia seorang guru, gambarnya juga bukan guru. Jadi yang sesuai adalah yang D sebenarnya. Lanjut. Ini perhatikan penggunaan kata ismuhu dan ismuha dalam sebuah kalimat. Ismuhu ini menyambungkan kata, yang kata ini kembali kepada kata yang sebelumnya, yang mempunyai arti dan maksudnya adalah seorang laki-laki. Ismuhu artinya ismuhu namanya. Kalau ismuha namanya tapi juga untuk perempuan. Perhatikan. Tilka jaddati, itu nenekku. Titik-titik Fatimah. Tahu-tahu di sini ada nama Fatimah. Maka kata yang menyambungnya yang tepat adalah ismuha, karena perempuan ismuha. Sekarang penggunaan kata ismuhu dan ismuha. Ismuhu itu artinya namanya, ismuha juga namanya tapi untuk perempuan, seperti kalimat ini. Tilka jaddati, itu nenekku. Titik-titik Fatimah, ini ada nama, ini Fatimah. Fatimah itu nama orang. Yang dimaksud ini kata yang digunakan untuk menyambungkan kalimat berikutnya itu adalah namanya. Kalau untuk perempuan itu pakai ismuha. Kalau ismuhu untuk laki-laki. Perhatikan susunan kalimat yang benar pada kata acak di atas adalah, coba ketika diacak, ingat kalau kalian melihat ada kata-kata acak seperti ini, maka yang didahulukan adalah isim isyarahnya dulu. Mana isim isyarahnya? Adalah dalika, artinya itu. Dalika akhi, itu saudaraku. Huwa tilmidun, dia adalah seorang murid. Yang betul adalah yang dalika akhi huwa tilmidun.
Materi yang selanjutnya adalah materi yang kelima, fil baiti, di dalam rumah. Kalau berbicara di dalam rumah berarti sesuatu yang ada di dalam rumah. Perhatikan baik-baik. Tapi di sini juga membicarakan tentang kegiatannya sebenarnya. Kegiatan yang berkaitan di rumah seperti amalun. Amalun ini perbuatan atau pekerjaan atau aktivitas. Aktivitas. Otlatun liburan, hari libur. Yaghsilu mencuci. Kalau laki-laki yaghsilu, kalau perempuan taghsilu. Berikutnya yatbahu, memasak. Kalau perempuan tatbahu. Yaski, menyiram. Kalau yang perempuan taski. Selanjutnya yaqra'u, membaca. Kalau laki-laki, kalau perempuan taqra'u. Yaknusu, menyapu. Kalau perempuan sebenarnya ini pakai taknusu. Atbakun, mencuci. Yakwi, menyetrika. Kalau perempuan takwi, pakai takwi. Kalau perempuan mencuci pakai takwi. Sini contoh dalam sebuah kalimat umpamanya. Di sini al-ummu taknusu. Ibu menyapu. Perhatikan kalau dibuat ke pertanyaan, mada ta'malu ummu, apa yang dilakukan ibu? Kalau laki-laki mada ya'malu. Kalau perempuan mada ta'malul ummu, apa yang dilakukan ibu? Di sini al-ummu menyapu. Berarti jawabannya al-ummu taknusul bilatah. Ibu menyapu lantai. Atau menyapu gurfatan naumi, menyapu ruang tidur. Contoh, yaqra'ul kitab, yaqra'u, membaca al-kitab, buku. Kalau laki-laki memakai yaqra'u. Mada ta'malu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan kalau seperti ini? Jawabannya adalah, karena pertanyaannya kamu, maka jawabannya saya. Aqra'ul kitabah, saya membaca buku. Bukan yaqra'u lagi, tapi aqra'ul kitabah, saya membaca buku. A-nya ini menunjukkan arti saya. Selanjutnya, mada ta'malu Fatimah, ini kalau perempuan. Apa yang dilakukan Fatimah? Fatimah mencuci bahasa Arabnya adalah taghsilul malabisa. Kalau tadbahu ini memasak. Takwi, menyetrika. Taqra'ul kitabah, membaca kitab atau membaca buku. Taghsilul malabis ini adalah mencuci baju. Yaknusu gurfatal julusi. Kalau di sini ada huruf iya, diawali dengan iya, maka kalimat sebelumnya itu laki-laki. Sementara di jawaban ini Zainab perempuan, Fatimah perempuan, Aisyah perempuannya laki-laki cuma satu. Jadi jawabannya adalah yang laki-laki, Farhan. Di sini iya ini juga menunjukkan kalimat laki-laki. Di pelajaran yang ke-6 perhatikan tentang uhibbu Indonesia, saya cinta Indonesia. I love Indonesia dalam bahasa Inggris. Saya cinta Indonesia. Uhibbu Indonesia. Perhatikan ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan uhibbu Indonesia. Indonesia baldatun, negara. Haikalun, candi. Di sini contohnya Candi Borobudur. Yogyakarta, Jawa Tengah. Ini Candi Prambanan. Candi Prambanan. Haikalu Prambanan atau Ma'badu.
Ma'badu itu juga candi artinya. Syati'ul bahri pantai. Ini pantai Syati'ul bahri. Pantai Kuta, Syati'ul bahri Kuta. Baliun Bali. Hawaun udara. Manadirun pemandangan. Yuhibbu cinta. Kalau uhibbu saya cinta, kalau yuhibbu dia cinta laki-laki, kalau tuhibbu dia cinta tapi perempuan. Nah, ini. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai jazirah. Jazirah itu artinya pulau. Pulau. Jazirah Kalimantan, jazirah Sumatera, jazirah Jawa. Di Jawa di sini ada Bali, jazirah Bali dan segala macam. Yang penting jazirah itu artinya adalah pulau. Jazirah Arab, pulau Arab. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Ma hadhihi surah. Contoh dalam kalimat pertanyaan. Ma hadhihi surah. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Apa ini gambar? Kurang bagus. Yang bagus adalah ini gambar apa? Ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur bahasa Arabnya Haikalu Borobudur, Barubudur atau Ma'bad Barubudur. Fi Jawa Syarqiyah, di Jawa Timur. Syarqiyah itu Jawa Timur. Titik-titik Baromu. Baromu ini Bromo. Yang ada di Jawa Timur adalah gunung. Gunung bahasa Arabnya Jabalu Baromo. Kalau Burjo ini Tugu, Ma'bad Candi, Jazirah pulau. Yang betul adalah Jabalun. Indonesia biladi wa watani. Indonesia adalah bangsaku, negara, wawatani dan bangsaku. Yang betul di sini adalah negara, bangsaku, negaraku dan bangsaku. Indonesia. Pada tabel di bawah ini yang tergolong isim isyarah terdapat pada nomor. Isim isyarah mana? 2 dan 3 tilka dan dzalika. Kalau huwa dan hiya ini adalah isim domir atau disebut dengan kata ganti. Kalau isim isyarah itu kata tunjuk. Dzalika itu, tilka itu. Perhatikan al-jaziratu fi Indonesia hiya, pulau di Indonesia adalah Jazirah Ameriki, pulau Amerika. Jazirah Kalimantan, betul. Jazirah Al-Arabiyah, Jazirah Sumatera. Yang betul adalah B dan D. B dan D. Sama-sama pulau di Indonesia. Al-Manadiru fi Bali hiya, pemandangan di Bali. A. Ma'badu Parambanan, Syati'i Bahri Kuta, Syati'il Bahri Malasti. Ma'badu Borobudur, Candi Borobudur. Yang ada di sini di Kuta adalah di Bali Syati'il Bahri Malasti, Syati'il Bahri Kuta. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah ke pantai Melasti. Perhatikan. Hadihi ukhti, ini saudariku. Ini saudariku. Titik-titik talibatun, murid. Kira-kira kata di sini adalah dia. Dia untuk perempuan. Kata ganti yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah kata ganti. Berarti dia. Dia perempuan apa? Hiya. Titik-titik abi huwa syurtiyun. Isim isyarah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah isim isyarah, kata tunjuk. Abi itu laki-laki. Maka isim isyarah yang tepat adalah dzalika, yang jauh. Dzalika. Kata Rabbatul Baiti artinya ibu rumah tangga. Ini ayahku. Kalimat bahasa Arab yang diucapkan adalah ini ayahku. Hadza abi. Jawabannya hadza abi. Ayahku menyiram bunga. Bahasa Arab menyiram adalah menyiram. Yaski, karena ayah
berarti huruf laki-laki. Ya, yaski, menyiram. Bukan taski tapi yaski. Hasan yakwil malabisa, Hasan menyetrika baju. Yakwi bimakna yakwi, menyetrika. Al ummu tadbahu rusa, kata yang berikut bawah artinya tadbahu. Ibu titik-titik nasi, memasak nasi. Baladatun, kata baladatun artinya baladatun artinya negara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al hawa fi Indonesia latifun, lembut, sejuk berarti. Kata yang berikut bawah artinya hawa, udara. Al manadiru maknaha, pemandangan. Al manadiru artinya adalah pemandangan. Menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, perhatikan, ini gampang sekali. Dzalika akhi, itu saudaraku. Huwa tilmidun, dia seorang murid. Tilka ummi, itu ibuku. Ia tabibatun, dia adalah dokter. Al ummu taghsilul adbak, ibu mencuci piring. Ibu sedang mencuci piring. Salim yaqra'ul kitab, Salim sedang membaca buku. Salim yaqra'ul kitab, Salim sedang membaca buku. Uhibbu Indonesia, saya cinta Indonesia. Sekali lagi, uhibbu Indonesia, saya cinta Indonesia. Demikianlah rangkuman kali ini. Silakan simak dan tonton video ini. Kurang lebihnya dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.